populasi umat muslim yang saat ini mungkin ada sekitar 57 negara yang mayoritas muslim, sekarang lagi pada baru ngulet gitu ibaratnya, baru stretching. Subhanallah. Karena apa? Karena memang kita tidak terlalu literate dibanding mereka. Makanya Allah kasih ayat pertamanya, Masya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah suatu keniscayaan karena kita berhadapan dengan ahlu kitab. Kalau kita nggak baca, kita nggak tadabur, kita nggak menghidupkan Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkannya, kita pasti akan diadu terus. Allah sendiri udah bilang nggak akan ridho mereka Yahudi wa Nasrani ya sampai kalian ikut milah mereka. Kalau anakku 4, yang 1 sudah pulang ke Allah, yang 3 akan terus berjuang gitu ya. Kalau anakku 4 dan 4-empatnya Allah panggil, maka aku yang tersisa, aku yang akan terus berjuang sebagaimana Allah takdirkan kepada keluarga kami. Kalau suamiku sudah pulang, maka aku dan anak-anakku yang akan terus berjuang. Kami juga pada saat itu pernah punya program membantu persalinan 5.000 muslimah di Gaza ya pada saat itu. Ya seperti yang Tere sampaikan. Jadi kalau hari ini melahirkan, Masya Allah tabarakallah, kalau kita di Indonesia alhamdulillah ya, dengan segala keberkahan yang Allah berikan, kita habis melahirkan ada jeda, ada istirahat ya, mungkin 1-2 hari. Melahirkan secara normal pun kita mungkin ada maybe 24 hours gitu ya untuk stay, untuk istirahat dulu. Kalau di sana enggak, Ri. Memang melahirkan karena kondisi yang sangat terbatas itu harus bersambungan dengan yang lain, sehingga setelah melahirkan apakah dalam kondisi ada anestesi atau tidak gitu ya, dia sudah harus ready hanya dalam 1-2 jam itu berpindah lagi untuk saudara-saudarinya yang lain gitu. Nah pada saat itu memang yang kami fokuskan adalah bantuan bagaimana mengcover kondisi paskanya ya. Karena ketika labornya, ketika melahirkannya, tentu pada saat itu yang akan berperan adalah semua tenaga kesehatan di garis depan ya pada saat itu. Jadi memang Masya Allah tabarakallah, wanita-wanita Palestina ini selain memang ada research yang pernah dikeluarkan bahwa mereka punya tingkat kesuburan yang tinggi ya, sehingga akan terus silih berganti lah insya Allah ya para anak-anaknya yang terus dididik menjadi pejuang. Tapi juga memang mereka tumbuh dalam iklim kehidupan yang sangat tidak mudah menghadapi penjajahan, sehingga tidak punya cara lain selain memang berpegang kepada pertolongan Allah Ta'ala dan mengikut kepada apa yang Nabi SAW sampaikan begitu. Maka itu menjadi ruh kehidupan para wanita muslimah di Palestina yang tersisa pada umumnya dan khususnya di jalur Gaza. Menariknya memang banyak yang mengatakan bahwa angka kelahiran di Gaza itu termasuk tinggi ya. Orangnya tinggal sedikit tapi beranak terus gitu. Makanya orang Israel juga bingung nih. Dihabisin sampai ke anak-anaknya, populasinya nambah lagi. Gak cuma Israel, Rik. Orang Amerika Serikat, Jerman, ya semua kroni-kroninya, semua Zionis. Jadi kadang-kala kita menyempitkan Zionisme itu hanya pada satu fokus. Ini sudah jadi ideologi. Ya, ini ideologi global. Dan kita harus paham, Zionisme itu sangat membenci Islam. Jadi udah spesifik sebenarnya. Ini wajahnya adalah di Palestina lah sepertinya ya. Nah kalau kita lihat bagaimana mereka terus tumbuh, ini kan pasti udah di luar dari sewajarnya, mereka juga melihat itu sepertinya ya. Tapi ibaratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan itu kan Ri, kepada kita. Nanti teman-teman mungkin bisa ikut kajiannya ya surah Al-Isra ayat 1-7. Pada ayat-ayat tersebut memang Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Allah membiarkan begitu ya kaum-kaum tersebut ya untuk diberikan harta yang banyak, anak keturunan yang banyak gitu ya. Sampai pada waktunya karena mereka berbuat kerusakan ya Allah jugalah yang akan mengirimkan pasukannya untuk mengeluarkan mereka ya dari tanah suci ini begitu. Jadi ya memang seluruhnya terjadi atas izin Allah ya. Maka At-Tagabun ayat 11 Allah sampaikan bahwa seluruh musibah pun terjadi atas izin Allah ya. Dan Allah perintahkan jaga iman kepada Allah, maka Allah yang akan kirimkan petunjuk gitu ya kepada seluruh musibah apapun yang terjadi. Dan ini ya kita melihat ya bagaimana saudara-saudara kita di Palestina juga sangat memahami begitu ya ayat ini. Ini semua terjadi atas izin Allah, jaga iman, maka insya Allah hari kemenangan itu tiba. Semoga Allah
segera menangkan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa, sebuah semangat yang bisa membesarkan hati kita juga ya. Jadi ibaratnya kalau sekarang tugasnya sebenarnya mudah, yaitu bertahan. Betul. Kelihatannya kayak mudah ya, tapi nggak semudah itu sebenarnya. Tapi yang bahaya di sini apa? Perang pemikiran. Kenapa? Karena di saat saudara-saudara kita di Palestina tadi sudah berjuang ya dengan semua modal yang Allah berikan untuk mewakili kita, sementara kita di sini la haula wala quwata illa billah, nahan perang diskon aja nggak sanggup, ya kan? Terus lagi perang pemikiran yang lebih ngeri ya, ini perempuan-perempuan la haula wala quwata illa billah. Ada yang masih bilang apa tuh? Child free lah, apalah itu. Nah, itu kan sebenarnya adalah virus-virus yang masuk ke keluarga-keluarga, terutama Muslim di Indonesia, yang menjadi apa? Menjadi penghalang kemenangan perjuangan di Baitul Maqdis. Kita harus melihat ini dalam korelasi yang nyata, karena kita, kata Rasulullah SAW, adalah ibarat satu tubuh. Kalau ada satu bagian tubuh yang sakit, harusnya bagian tubuh yang lain merasakan. Kita ini sama saudara-saudara kita di Palestina, ini bukan kita versus mereka, enggak. Ini kita satu umat. Jadi jangan melihat, oh kasihan ya mereka. Enggak, kasihan loh kita. Kita kasihan nih, masih aja kalah perang diskon. Iya enggak? Kitanya kurang tabah juga gitu ya. Iya, mereka udah Masya Allah. Mereka pilihannya iskariman aumut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Kita apa kabar? Mereka perangnya hardnya perang fisik, kita perang pemikiran. Paling jelek, paling ringan jadi orang munafik kata Al-Quran, paling parah jadi orang kafir. Na'udzub. Itu paling ringannya munafik? Iya, munafik lah. Padahal munafikun juga kerak neraka kalau di surat An-Nisa 145. Hukumannya ya astagfirullah adalah Masya Allah. kerak neraka. Nah sekarang ini kalau kita lihat ya, mungkin kalau teman-teman tahu di Oktober tahun lalu nih sepertinya pembicaraan soal Palestina ini adalah keviralan yang hakiki. Hampir semuanya ngomongin. Ya bisa dibilang mungkin banyak yang FOMO juga gitu saat itu. Semuanya hampir semua ngomongin. Tapi sekarang setahun belakangan, ini udah lebih dari 400 hari kan berada dengan keadaan seperti ini. Udah mulai terhitung dengan jari ya. Jadi siapa yang masih ngomongin atau juga mungkin udah mulai berkurang. Seolah-olah sepertinya penjajahan di sana udah normal. Jadi ya ternormalisasi. Nah kira-kira bagaimana nih Ter? Soalnya kalau kita lihat contoh ya, misalnya di luar negeri, saya kemarin ke Australia itu setiap minggu dia bikin demo, aksi. Bahkan boikotnya jalan terus. Padahal mereka non muslim, mereka atas nama kemanusiaan. Mereka melakukan itu karena mereka ngerasain tinggal sama Yahudi. Di negara mereka Yahudinya kuat juga kan. Mereka ngerasain tinggal sama Yahudi, mereka ngelakuin itu. Nah kita gitu, yang sebenarnya secara akidah, secara edukasi semestinya ini menjadi sesuatu perkara yang sepele. Karena kalau kita nggak makan produk yang diboikot, teman lain juga nggak makan kok gitu kan. Tapi sekarang sepertinya udah, ya udahlah gitu. Itu gimana caranya Ter sekarang? Subhanallah ya lagi-lagi ya. Makanya kita harus mulai datang ke sini dengan niat yang lurus dan perbanyak bersyukur. Karena nggak semua orang Allah kasih nikmat bisa tetap ada duduk di sini nih. Allahu Akbar. Selalu saya ingat tuh di surat Ibrahim ayat 7 ya. Jika kamu bersyukur Allah tambahkan, jika kamu kufur ingat azab Allah sangat pedih kan gitu ya. Jadi makanya ayat pertama setelah Bismillahirrahmanirrahim itu Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nggak pernah nggak pernah akan bisa di-approve Allah sebagai hamba kalau kita nggak tahu bersyukur. Rasulullah SAW udah ngasih contoh yang luar biasa. Tahajudnya panjang sampai bengkak-bengkak, ditanya sama Sayyidati Aisyah, kenapa sih kok sampai segitu seriusnya? Kan udah pasti jadi ahli surga kan ya? Jawabnya Rasulullah SAW apa? Emang aku nggak boleh bersyukur? Kan gitu ya? Boleh kan aku bersyukur? Jadi poin bersyukur ini yang akan nanti jadi semacam vitamin terus buat kita bertahan. Dan insya Allah rasa syukur ini akan Allah naikkan terus dengan kefahaman. Kefahaman dalam memahami tidak hanya yang tertulis tapi juga yang tersirat. Nah saat ini kita dihadapkan dengan konstelasi dunia global yang sangat menarik. Orang-orang yang non muslim tapi dia menggunakan panca inderanya untuk berpikir ya dan akalnya dioptimalkan, maka hasilnya yang kayak tadi Ari bilang,
bergerak. Bergerak ya. Subhanallah. Ya. Populasi umat muslim yang saat ini mungkin ada sekitar 57 negara yang mayoritas muslim. Sekarang lagi pada baru ngulet gitu ibaratnya, baru baru stretching. Subhanallah. Karena apa? Karena memang kita tidak terlalu literate dibanding mereka. Makanya Allah kasih ayat pertamanya, Masya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah suatu keniscayaan karena kita berhadapan dengan ahlu kitab. Kalau kita nggak baca, kita nggak tadabur, kita nggak menghidupkan Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkannya, kita pasti akan diaduk terus. Allah sendiri udah bilang nggak akan ridho mereka Yahudi wa Nasrani ya sampai kalian ikut milah mereka. Coba lihat udah berapa banyak muslim muslimah tapi tasyabuh bil kufar. Ikut-ikutan milahnya mereka. Nggak sadar ya kan, atau sadar kemarin habis perang dapat diskon apa itu Bang Miun gitu kan ya, terus antri panjang gitu kan. Padahal itu udah jelas-jelas adalah suatu keberpihakan. Boykot itu bukan sekedar FOMO, ada ilmunya. Al-Muqatta'ah itu kan ada ilmunya ya teh, bahwa posisi kita adalah kita itu berpegang pada yang Allah suka dan menolak terhadap yang Allah nggak suka gitu. Ya itu ketakwaan. Itulah ketakwaan. Jadi boykot itu bentuk nyata dari ketakwaan. Ya. Jadi jangan main-main sama boykot. Dan sebenarnya juga boykot ternyata memiliki pengaruh yang besar di suplai ekonominya mereka. Banyak yang tutup, banyak kemudian sahamnya turun segala macam. Jangan disangka keberpihakan kita nggak membeli itu nggak ada pengaruhnya. Ternyata kita habis bahas kemarin dengan angka-angka ternyata jauh memberikan pengaruh sih sebenarnya. Dan membuktikan juga bahwa ternyata kedikdayaan ekonomi Yahudi itu nggak sehebat itu juga ya kan? Iya. Jadi selama ini kita tuh pembeli, konsumennya. Betul, tapi mereka pakai dengan sistem ribawi, makanya Allah bilang itu ngajak berantem Allah dan Rasulnya kan? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Makanya jadi kita harusnya paham ketika umat muslim ini sudah tercerahkan. Pertama memang liberate your mind before liberate Al-Aqsa ya. Setelah itu apa? Kita harus siap. Level jihad berikutnya adalah jihad politik di mana di dalamnya termasuk jihad harta dan ekonomi. Karena Rasulullah SAW sudah ngasih contoh ketika hijrah yang pertama dilakukan adalah membangun pasar khusus muslim ketika udah mulai mendapatkan serangan nyata dari Bani Nadir ya teh kalau nggak salah Yahudi di Madinah pada saat itu. Jadi ini tuh harusnya kita lihat sebagai satu gambar utuh, jangan puzzle-puzzle aja. Jangan saya pengen bahas tentang anti boykot tentang Palestina tapi nggak mau ngomongin tentang bagaimana sistem ekonomi syariah, nggak bisa. Itu integrated. Makanya kalau mau menang kata kuncinya ya ayyuhalladzina amanu, harus beriman dan harus siap. Dengan apa? Wajahadu fisabilillah ya teh ya. Di Taubah ayat 20 disebutkan berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Itulah transaksi yang terbaik. Makanya kalau mau gini, semua orang bisa ngomong you just have to be a human to talk about Palestine. Ya, untuk bicara, bersuara, berjuang untuk Palestina itu harus semua manusia, ya. Tapi yang akan Allah berikan kunci kemenangan adalah orang beriman. Yang mana mereka adalah umatnya Rasulullah SAW. Itu yang sudah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sudah dijanjikan di dalam Al-Quran. Jadi janji Allah ini pasti ya. Pasti. Tapi di sini terbuka dari kata uraian Tirit di sini bahwa dengan kejadian 7 Oktober sebenarnya Allah ngasih leverage buat muamalah muslim untuk kemudian dapat panggung sebenarnya. Tapi teh kalau kita lihat nih ya sekarang bagaimana ketika berjalan dengan waktu ada juga yang tetap masih bergantung dengan ekonomi produk-produknya Yahudi. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya apa benar umat muslim sebenarnya secara ekonomi perlu mengeducate themselves gitu ibaratnya. Kalau sekarang kita lihat kan, ternyata selama ini cara kita bermuamalah masih belum seperti yang diajarkan. Ternyata kita masih banyak kebergantungan. Ternyata kita masih kurang ini kurang itu. Bahkan kantor kita aja nih mau bikin event ya, kita bikin gathering produk-produk yang karena beberapa produk yang biasanya jadi partner kita produk yang diboykot gitu. Kita bikin gathering produk yang nggak terboykot. Ternyata mereka tuh nggak punya agenda untuk
bagaimana mempopulerkan produknya, bagaimana mengamplify produknya through event atau through media, nggak ada agenda itu. Jadi sebenarnya memang ya kayak kita masih butuh waktu untuk mengedukasi. Menurut Teteh gimana nih? Apa sih yang mesti Ini salah satu edukator saya. Alhamdulillah. Insya Allah ada amal jariah setiap ikhtiar yang saya lakukan untuk Teteh. Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah. Ini sebetulnya yang Tere juga selalu sampaikan ya, ketika Tere berbicara di mana-mana, Teteh juga memperhatikan ya soal kaderisasi ya, soal bagaimana kita menularkan begitu ya penguatan akidah ini dalam kaitannya dengan persoalan yang sedang dihadapi seluruh kaum muslimin, yakni tentang tanah suci Baitul Maqdis. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sekarang ada penerusnya. Insya Allah semua di sini penerusnya ya. Semuanya di sini penerusnya. Itu banyak tuh, berapa banyak tuh? Waduh. Tadi sebelum menjawab Ari, tadi sampai ngambil kacamata, karena kalau nggak pakai kacamata suka agak bureng. To make sure bahwa kelihatannya mayoritas selalu yang banyak datang itu muslimah ya. Hari ini juga terlihat kan muslimahnya. Tanggal 22 Teh. Maka perlu banyak laki-lakinya tuh sebelah sana tuh banyak. Tapi ini sebetulnya ada message gitu yang ingin kami sampaikan kepada para muslimah. Memang tempat kita ribat ya, berjaga-jaga di garis batas suatu negeri itu bukan di garis depan. Allah memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk bersiap, sehingga kita pun sebagai kaum muslimin harus bersiap bahwa pada waktunya suami kita, anak-anak laki-laki kita seluruhnya akan maju di garis depan. Begitu ya. Nah, kita ribatnya di mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilm fardhatun ala kulli muslimin." Bahwa wajib bagi seluruh kaum muslimin ini untuk terus menuntut ilmu agama Allah. Maka ribatlah kaum muslimah, berjaga-jagalah terus di garis depanmu dengan terus mengisi dirimu dengan ilmu agama Allah ini. Khususnya ketika kita berbicara tentang tanah Baitul Maqdis, kita tidak bisa pertama melepaskannya dari akidah kita. Kedua, jangan terjebak pada narasi-narasi histori manapun selain narasi histori yang memang bersandar kepada Quran wa Sunnah tentang tanah suci Baitul Maqdis. Karena ketika kita menyandarkan pemahaman kita kepada narasi-narasi histori yang sandarannya bukan Quran wa Sunnah, itu berbahaya ya. Sangat mungkin ada banyak sisipan-sisipan gitu di dalamnya yang kita sendiri tuh tidak menyadarinya gitu. Maka untuk memahami tentang perjuangan ini, teruslah belajar ya, khususnya kaum muslimah, gali ilmunya ya. Tentu kaum muslimin, para laki-laki, seorang ayah, seorang suami juga yang punya kewajiban mendidik istri dan anak-anaknya. Tapi mereka juga punya tanggung jawab, ribatnya betul-betul di garis depan gitu. Sehingga kita kaum muslimah harus konsisten menjaga ribat kita dengan menggali ilmu, mengingat bahwa ada anak-anak ya yang harus kita siapkan gitu, dan kita sendiri juga harus kuat di dalam menghantarkan gitu ya orang-orang yang kita cinta, para pria-pria yang kita cintai sebagai miliknya Allah untuk betul-betul berjuang di garis depan. Tentu berlatih dari dalam keluarga masing-masing. Ari tadi menyampaikan tentang urusan ekonomi umat begitu ya. Kan bagaimana nih kaum muslimin menyikapi kondisi keadaan perekonomian umat saat ini? Tentu kita perlu mengakui bahwa hidup kita di akhir zaman ini pada saat ini berada dalam kondisi yang disebut kegelapan gitu ya. Bagi kaum muslimin, kondisi bercahaya itu hanyalah ketika kita betul-betul berada dalam naungan Quran wa Sunnah Nabi SAW. Dan perjalanan panjang peradaban manusia, di mana di dalam perjalanan panjang itu kita menyaksikan ya, menyimak, mempelajari tentang kejayaan ya kaum muslimin dari masa Rasulullah SAW tentu sampai detik terakhir kalau bentuknya dalam konstruksi kekhalifahan, tentu masa Turki Utsmaniyah begitu. Tapi ingatlah bahwa ketika konstruksi kekhalifahan itu tidak ada lagi di muka bumi ini ya, yang pada saat itu tentu sandarannya adalah Quran wa Sunnah, tapi tidak ada yang bisa menghentikan perkembangan Islam, berdirinya masjid-masjid dan tumbuhnya terus kaum muslimin. Nah ini sebetulnya juga harus menjadi semangat gitu bagi kita bahwa Allah sudah berjanji inna dina indallahil Islam. Memang inilah agama yang diridhoi oleh Allah, maka ini jalan kemenangan begitu. Kita hanya harus betul-betul bertolabul ilmi,
mengimplementasikannya, betul-betul hidup di atas Quran was sunnah ya, dan nggak tergoda oleh apapun juga gitu, yang lain-lain, termasuk urusan ekonomi. Ketika hari ini kondisi kita semuanya yang Ari sebutkan sebagai pembeli, pengkonsumsi gitu ya, nah situasi yang kita hadapi, yang kita pahami dalam 1 tahun ini, ya harus melahirkan simpul-simpul ekonomi juga. Ada yang bergerak untuk terus mensyiarkan ya tentang keadaan ini. Ada yang bergerak menyampaikan ilmunya. Ada yang bergerak dalam konsistensi production gitu ya, menjaga konsistensi sosial media. Ada simpul-simpul yang harus bergerak dalam persoalan ekonomi gitu. Bagaimana kemudian produk-produk UMKM kaum muslimin muncul di mana-mana ya. Contohnya seperti hari ini ketika ada yang menyelenggarakan segala aktivitas yang terkait dengan edukasi, maka disediakan slotnya kan untuk UMKM kaum muslimin. Jadi ini memang satu kesatuan gerakan yang insya Allah hari kemenangannya akan tiba. Physically itu adalah pembebasan Masjidil Aqsa, tapi secara iman dan takwa ini adalah pembebasan ya kondisi kaum muslimin daripada cengkraman kegelapan. Minaz zulumati ilan nur, Ibrahim ayat pertama itu tidak ada lain. Allah sebutkan hanya dengan Al-Quran. Hanya dengan Al-Quran, memang itu kuncinya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Mau ditambah kayaknya Teh Reni? Iya, jadi kalau salah satu guru kita ya, saya yakin semua di sini cukup mengenal lah ya tulisan dari Prof. Abdul Fattah Al-Awaisi. Beliau mengatakan setelah Tufanul Aqsa, it should be Tufanul Quran. Kenapa? Karena disitulah kunci pembebasan Baitul Maqdis. Jadi kita alhamdulillah nih udah bangun nih kena badai Al-Aqsa ya. Terus kita kan jadi mulai sadar nih dari yang tadinya nggak tahu apaan sih Al-Aqsa atau nggak tahu apa sih perjuangan Gaza. Sekarang semua alhamdulillah udah berlomba-lomba ya, sudah mulai melek gitu. Saat ini kita itu persis kayak orang abis siuman baru bangun, ini belum koordinasi nih, tangan kaki segala macam belum koordinasi. Makanya Allah sedang ngasih waktu kepada kita. Masih agak terhuyung-huyung ya. Iya betul, kayak terhuyung-huyung, ngasih waktu untuk kita latihan koordinasi. Supaya kita seirama dengan perjuangan di pusat Tanah Barokah. Insya Allah apa yang kita lakukan tadi ribat di tanah kita saat ini di Indonesia, insya Allah akan menjadikan sinyal-sinyal penguat untuk perjuangan di pusat Tanah Barokah. Wallah. Apa yang diutarakan Teri tadi luar biasa dikarenakan memang fakta di lapangan pertumbuhan umat muslim apalagi setelah Tufan Al-Aqsa ini masif banget ya. Ini merupakan satu rekor dunia karena satu-satunya bendera yang dikibarkan jutaan orang di seluruh dunia itu baru bendera Palestina. Yang dikibarkannya dengan rasa, dengan hati dan pertumbuhannya luar biasa. Yang saya sempat dengar jumlah umat muslim itu sudah 2,2 miliar di dunia dan akidah yang berbeda yang di atasnya adalah penggabungan dua keyakinan. Jadi kalau sekarang sebenarnya makin bertumbuhnya populasi, berarti sebenarnya peluang ekonominya juga untuk masyarakat sebenarnya kebuka. Kalau sudah paham. Kalau sudah paham, jadi pertumbuhan muamalah muslim, ekonomi syariah sebenarnya masuk kepada eranya. Dan yang menariknya Indonesia ini adalah populasi terbanyak di dunia, salah satunya bersama Pakistan ya. 18,7% kalau nggak salah, Indonesia sendiri. Cuman Indonesia lagi dapat PR, kemarin hubungan dagangnya malah double size the digit kerjasama dengan Zionis. Ini PR kita bersama ya. Iya. Untuk ngecek apa jangan-jangan saya salah satunya kan gitu kan. Pertama-tama muhasabah dulu, baru periksa sekitar kita, baru bangunin sekitar kita. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat, kita sendiri ini udah punya pasar yang bagus gitu. Kita ini pasar, cuma yang jadi masalah kita cuma jadi pembeli. Ya. Udah waktunya kita juga jadi pemain juga gitu ya. Gimana Teh? Ada sedikit tadi yang terlewat. Memang urusan boykot ini sesuatu yang membutuhkan energi, perhatian dan ketelitian yang cermat. Alhamdulillahnya sekarang ada penggerak-penggeraknya ya, aktivis-aktivisnya. Karena begini banyak produk-produk yang hukum dasarnya halal gitu ya. Banyak produk-produk yang hari ini harus kita boykot, tapi hukum dasarnya halal. Kan kita bicara hukum juga ya.
Hukum dasarnya sebagai makanan, katakanlah begitu ya, dia memenuhi kriteria di dalam secara fikih bahwa dia adalah halal, misalnya begitu. Tetapi ketika produk ini melalui suatu penelusuran ya, karena tentu kita menyampaikan tentang sesuatu produk yang harus kita boikot, tetap seperti Tere sampaikan itu harus ada penelusurannya, ada edukasinya dan seterusnya gitu ya. Tentu tidak bisa juga membabi buta kan menyampaikan segala sesuatu. Nah, ketika teman-teman aktivis ini sudah melakukan penelusuran, bahkan dalam akun-akun, beberapa akun Teteh lihat data-datanya secara detail disampaikan, sehingga kemudian kita bersepakat ini masuk dalam kategori yang harus diboikot. Ini perlu ketelatenan, ketelitian, dan juga spirit. Karena memang hukum dasarnya produk itu sebetulnya adalah halal. Tapi dia menjadi produk yang kita tolak karena ternyata berdasarkan penelusuran, hasilnya menyebutkan profit-profit mereka ini digunakan untuk mendukung begitu ya suatu perbuatan biadab, yaitu membunuhi saudara-saudara kita di Palestina. Ini sebetulnya yang memang membutuhkan ketelitian dan juga ikhtiar, karena godaannya akan sangat besar gitu, mengingat hukum dasarnya produk ini sangat mungkin adalah halal kan begitu ya, yang sebelumnya. Jadi kan godaannya kan besar ya untuk ya pakai aja gitu, atau susah juga gitu cari substitusinya, misalnya begitu ya. Nah ini yang Ari sebutkan, peluang ini yang harus kita tangkap, dan mungkin teman-teman aktivisnya juga nih harus membuat kayak another gerakan gitu ya, yang memang mengajak kaum muslimin yang memang punya ya betul, yang punya nature berdagang gitu untuk menghasilkan juga produk-produk baru gitu yang memang bisa terus jadi substitusi. Dan ini kan ikhtiar kita menghidupkan perekonomian kaum muslimin kan gitu. Kalau sekarang kan Masya Allah ada gerakan yang memang mensyiarkan terus tentang spirit seperti ini ya, Bring Back Aqsa. Kemudian ada yang misalnya teman-teman seniman gitu ya. Ada misalnya yang kemudian menyuarakan terus tentang historinya. Ada yang kemudian menyampaikan terus tentang produk-produknya. Nah mungkin kita sama-sama lagi nih secara khusus ya suatu gerakan lagi yang memang mendorong lahirnya produk-produk, tentu dengan melakukan kolaborasi dengan yang sudah lebih mapan, misalnya seperti Mas Ari yang bisa menginisiasi gitu, mendorong yang lebih muda lagi gitu yang di bawahnya untuk menginisiasi produk-produk, dan ini kemudian jadi satu gerakan kuat juga gitu ya ke depannya. Di Malaysia ada di Malaysia gerakannya Muslim First, beli produk Muslim First gitu kan. Maksudnya ya udah pasti halal dan Muslim. Dan kayaknya mesti dirumuskan, Ari nanti luncurkan dengan teman-teman. Insya Allah ya. Insya Allah. Yang ikhwan-ikhwan siap kan? Yang ikhwan-ikhwan siap enggak? Siap. Ayo nih, jangan kasih kendor nih. Kalau kita lihat dari jumlah ya kan, jumlah ikhwannya sama ahwat ini kan banyakan ahwatnya. Akhir zaman begitu. Ya kan akhir zaman akan begitu dalam hadisnya. Rasulullah SAW 1:80 itu. 50. Ya. Berarti emang ikhwannya ikhwan pilihan. Pas kita tanya, Pak, wah hebat banget. Kok bisa hadir Pak? Kayak disuruh istri, gitu juga. Jadi hebat istrinya juga gitu ya. Jadi ini kita intermezzo sedikit ya Teh. Berarti kalau kita lagi main ke rumah orang, kemudian ada yang nyuguhin makanannya makanan boykot, boleh dong dikonsumsi berarti ya. Karena kan kita nggak spend. Gini. Ini halal juga gitu. Gini, iya, gini. Kembali lagi ya, kan dalam Islam itu ada hukum. Jadi ya tentu kita cek ya, ini jenis makanannya memenuhi kriteria halal atau tidak. Mungkin secara hukum dia halal begitu. Tapi karena kita berada dalam situasi urgensi yang sangat tinggi untuk mensupport, mendukung dan bergerak bersama saudara-saudara kita di Tanah Suci Baitul Maqdis, yang kita lakukan pada saat suguhan itu muncul adalah berbicara dengan lugas, jelas dan tetap santun tentunya, menyampaikan mengenai persoalan kepentingan boykot terhadap ikhtiar Bring Back Aqsa ini gitu. Nah kita mengkonsumsi tidak, karena kita telah memilih menjadi bagian yang secara serius ya bergerak untuk pembebasan Masjidil Aqsa, ya tentu kita akan mengatakan afwan, saya tidak mengkonsumsinya lagi gitu. Dan ini memang selama ini juga kami berusaha menerapkannya, walaupun seperti
kadang Tere juga suka menyampaikan, di beberapa kondisi ada loss-nya, kan begitu ya. Ada teman-teman yang misalnya mereka punya usaha rumah makan misalnya, dan kemudian dalam usahanya itu sudah terikat dengan satu supplier gitu ya, yang kontraknya bukan hanya 2 bulan 3 bulan, tapi mungkin udah setahun 2 tahun begitu, sehingga belum bisa secara tiba-tiba berhenti, maka produknya masih ada, misalnya begitu ya. Jadi muncul begitu. Nah tentu yang kita lakukan adalah kita ada di sana, kita menyampaikan positioning kita terhadap produk tersebut dan tidak mengkonsumsinya, kan seperti itu. Sehingga konsistensi kita pun sebagai insya Allah penyampai tentang urusan ini, konsistensinya juga terjaga, kan seperti itu ya. Iya. Jadi yang nyuguhin juga mikir, udah deh nggak beli ini lagi, tamu gue nggak mau cobain. Kalau gitu. perlu kita perkenalkan kan akun-akun gerakannya ini kan, kalau masih belum tahu infonya ya silahkan gitu. Ya karena kami pun mengalami hal yang demikian ya kan, kita sudah beberapa tahun tidak tinggal di sini. Jadi tentu ketika kami tinggal di dunia barat, keutamaannya adalah memilih yang halal. Apalagi kalau kemudian produknya, brandnya itu ada dari Indonesia ya, walaupun tidak banyak. Sehingga ada rasa ketenangan kan bahwa oh ini halal gitu. Tapi ketika mengkonsumsi itu, kemudian melakukan pengecekan atau bahkan ada yang mengingatkan gitu ya lewat misalnya akun Instagram atau sosial media kami bahwa oh itu masuk gitu dalam daftar boykot. Nah ini suatu challenge lagi ya, hidup di dunia barat yang mencari yang halal aja udah susah gitu ya. Terus ada produk Indonesia kan, kalau loss, kalau lupa maka yang muncul happy duluan nih. Happy ada produk Indonesia masuk dan udah pasti itu halal gitu kan, kayak gitu ya. Oh ternyata dia masuk dalam list boykot, nggak jadi lagi kan pakainya, walaupun sempat pasti ada loss-lossnya gitu. Nah ini yang Tere bilang, kita semua alhamdulillah Allah bangunkan ya, sehingga sekarang sedang berusaha mantap dari terhuyung-huyungnya setelah bangun dari tidur ya. Nah inilah kita saling tolong lah, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr, untuk betul-betul saling tolong memantapkan gitu ya perjalanan kita menuju hari kemenangan insyaallah. Masya Allah. Sepertinya tidak ada yang mau ditambahin ya, udah buka kitab. Karena qadarullah kemarin dapat hadiah juga habis tadabur di surat Al-Mumtahanah ayat 8 ya. Kayaknya udah dikasih tanda, jangan kelamaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca terjemahnya aja. Yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kalau memang mereka tidak memerangi kita ya non muslim nggak apa-apa juga gitu bermuamalah. Tapi kan ini kan posisinya ketika sedang diperangi gitu. Nah, bahkan kadang-kadang muslim pula ya gitu. Ada juga tuh muslim Zionis sekarang kan udah makin rame ya. Muslim Zionis. Iya. Ngakunya muslim tapi Zionis gitu. Juga. Ideologinya mereka udah masuk gitu ya, udah terdistorsi kepalanya. Nah makanya ini penting banget untuk kita memahami bahwa tadi inti boykot adalah ketakwaan yang mana harus kita educate mulai dari diri kita sendiri, lingkungan kita, keluarga kita, supaya kita siap tadi elevating untuk bisa sama-sama bring back our Aqsa, karena itu Al-Aqsa kita. Ya. Bukan cuman punya orang-orang Palestina. Gitu. Masya Allah. Sebenarnya kita mau buka tanya jawab ya, tapi sepertinya waktunya nggak cukup ya tanya jawab. Masih cukup nggak? Nggak cukup? Oke. Kalau gitu mungkin kita akan mendengarkan sebagai penutup mungkin ya, penyemangat buat kita yang masih ada di sini untuk semua bangku-bangku yang terisi ini adalah jiwa-jiwa yang dipilih Allah untuk tetap berada di jalan ini. Udah makin tersaring, makin lama makin sedikit jumlahnya, tapi mereka masih ada di jalan ini. Kira-kira apa penyemangatnya dari TPG dan juga Tere? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, sesungguhnya kita semua pasti akan pulang. Dan pulang yang paling indah adalah pulang dalam keadaan menang. Seperti yang sudah dicontohkan saudara-saudara kita di bumi Baitul Maqdis. Maka mari kita sama-sama sambut. Ishkariman, aumud syahidan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah kemenangan itu dekat dan kita harus siap bersama berjamaah menyambutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peggy. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi hamba Allah dan umat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka kehidupan kita di dunia ini pilihannya hanya dua. Berjihad terus sampai Allah memanggil kita pulang atau mati syahid. Itulah kaum muslimin. Semoga Allah merahmati keluarga-keluarga kaum muslimin. Amin. Tepuk tangan sekali buat TPG. Masya Allah luar biasa. Di sini kesabaran dari bertahan kaum muslimin dan juga yang ada di sini termasuk yang paling kuat bertahan ya untuk setiap orang yang tentunya dalam hatinya tahu bahwa Allah sebagai Tuhan, tahu alasan terkuat untuk bertahan. Dan teman-teman semua, jika dirasa tayangan ini bermanfaat dan juga mungkin memberikan inspirasi, mau di-share sebanyak-banyaknya untuk episode Cerita Untung Live kali ini. Buat tepuk tangan untuk semangat dari ruangan ini. Ya, terima kasih yang udah hadir. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, teman-teman semuanya. Tentunya juga kita tahu bahwa Allah ini mampu melakukan apa saja. Nggak ada satu hal pun yang tidak akan dilakukan oleh tidak mampu dilakukan oleh Allah. Dari uraian narasumber kita udah jelas. Allah mampu melakukan apa saja, tapi ada satu hal yang tidak mungkin dilakukannya, yaitu mengingkari janjinya. Insya Allah kemenangan itu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.